والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد. Hadirin sekalian, para ma'alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Aslam selaku pengasuh kajian rutin malam Ahad di Masjid Rahman. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Yayasan Masjid Rahman dan hadirin hadirat insyaallah Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ma'unah taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini mudah-mudahan seluruh dan mudah-mudahan pada malam ini kita sebagai amal soleh. Kedua kalinya selalu kita kebutuhan dan pembinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terhadap syafaatnya di dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti biasa sebelum kajian pertama kita mulai akan saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni mau'izah hasanah atau kajian, dan acara yang ketiga yakni penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan berkumpul kita pada malam ini senantiasa berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yakni mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Haji Abdul Aslam kepada beliau dan buat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Tsumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majelis kita yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi satu majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umat Islam baru saja rampung kita memperingati
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rabiul Awal. Tapi sebenarnya kita memperingati Maulid itu tidak tergantung ke dalam bulan Rabiul Awal saja. Walau anna amilna kulla yaumin maulidan li Ahmad kana wajib. Kalau seandainya setiap hari kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, itu sudah sangat pantas. Karena dengan lahirnya beliau, dengan diutusnya beliau, itu memang benar-benar merupakan rahmah yang dihadiahkan oleh Allah untuk seluruh alam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah untuk seluruh alam. Di sini Allah menjelaskan bahwa baginda Nabi merupakan rahmah yang dihadiahkan untuk seluruh alam. Alamin adalah jamak dari alam. Jadi di sini baginda Nabi tidak hanya diutus oleh Allah kepada alam manusia, tetapi karena di sini dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka ya alam manusia, alam malakut juga, alam jin, bahkan alam nabat, tumbuh-tumbuhan, bahkan jamadat, hayawanat, itu semuanya mendapatkan bahagian rahmah dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau untuk umat manusia sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Kalau mengatakan seluruh umat manusia di sini adalah seluruh, semenjak Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah, termasuk semua makhluk manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang ahli maksiat, baik yang iman maupun yang kufur, semuanya mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, kalau ada orang yang sudah berbuat dosa, kontan Allah kirim azab. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, orang yang kafir sekalipun itu ditangguhkan oleh Allah azabnya. Tidak diberikan di dunia, bahkan diakhirkan sampai di akhirat. Inilah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, baik ia yang iman maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang ahli maksiat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu penjelasan dikatakan bahwa ada satu orang, seorang ulama, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya
Orang tadi bertanya kepada Rasulullah tentang peringatan Maulid yang banyak diadakan oleh umat Islam. Ketika ditanya tentang hal tersebut, baginda Nabi menjawab dengan satu jawaban singkat, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang bergembira, senang kepada kami, maka kami senang kepadanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang masalah kelahiran di dalam Al-Quran, kalau kita jujur kita baca, banyak Allah menceritakan tentang kelahiran. Seperti kelahirannya Nabi Allah Zakaria, lahirnya Siti Maryam, lahirnya Nabi Musa, banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan seperti kita saja, umat Islam, walaupun kita banyak berbuat dosa, nikmat yang diberikan kepada kita tidak langsung dicabut oleh Allah. Tidak, tetap masih diberikan. Yang sehat tetap sehat, tidak langsung dicabut kesehatannya. Yang kaya tetap kaya, tidak langsung dicabut hartanya oleh Allah. Tidak, walaupun dia bermaksiat. Karena apa? Dari berkat Nabi Muhammad, bahkan baginda Nabi menjelaskan, kalau orang berbuat dosa di waktu pagi hari, Allah tunggu di malam hari kalau mungkin dia mau bertaubat. Orang yang berbuat maksiat di malam hari, Allah tunggu mungkin di siang hari dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu taubat Allah buka dan tidak pernah ditutup sampai nanti, kecuali setelah matahari terbit dari sebelah barat. Itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah yang kita dipilih oleh Allah menjadi umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak? Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi kita ini dipilih. Tsumma awrathnal kitabal ladzina, lalu kami wariskan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran. Kepada siapa? Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami, katanya Allah. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus syukur kepada Allah. Keadaan kita bagaimanapun, alhamdulillah masih kita tetap di dalam iman dan Islam. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya kita berusaha di dalam kita memperingati Maulid. Hendaknya kita mampu membawa hati kita nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai manusia, sedangkan sebagai hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan barang yang jumud, padat sekalipun, itu semuanya bersyukur dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmah untuk seluruh alam. Umat manusia, jin, para malaikat, bahkan para anbiya wal mursalin, semuanya
Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabiul Anbiya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk selain alam manusia seperti tumbuh-tumbuhan, apakah mereka tumbuh-tumbuhan ini juga bisa merasakan kerasulan Nabi Muhammad? Bapak mungkin pernah sering mendengar bahwa ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, lalu di situ membangun masjid yang namanya Masjid Quba, lalu membangun Masjid Nabawi. Bahkan ketika beliau berkhutbah Jumat, beliau berdiri atau senden kepada satu pohon kurma. Ketika satu orang membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad dan pohon itu tidak dipakai, maka pohon itu menangis karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah. Dan oleh Rasulullah pohon tadi dipeluk sebagai rasa kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Untuk hayawan, seperti satu ketika Nabi berjalan mendengar rintian. Ketika didekati oleh Nabi, ternyata seekor rusa perempuan yang sedang diikat. Di dekatnya ada seorang badui yang sedang tidur. Rusa tadi mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong bebaskan aku. Aku mempunyai, baru saja melahirkan anakku, ada di sebelah gunung. Sudah 2 hari tidak aku susui." Katanya Rasulullah, "Aku tidak bisa, karena kamu menjadi miliknya si badui." Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya berjanji setelah saya menyusui anak saya akan kembali. Apakah benar?" Dia bilang, "Benar ya Rasulullah." Akhirnya sebagai jaminannya Nabi melepaskan tali si rusa tadi dan dia langsung lari ke sebelah gunung. Agak lama ditunggu Nabi di situ. Ternyata rusa, seekor binatang yang semestinya seandainya dia terus pergi bisa, tapi dia sebagai seekor binatang malah menepati janjinya, walaupun tahu dirinya akan berakibat dengan kematian. Setelah dekat sampai kembali, lalu kebetulan si badui tadi bangun, melihat pembicaraan Rasulullah dengan si rusa tadi, lalu bertanya, "Ada apa?" Maka Rasulullah menceritakan kalau ini rusa yang kau tangkap, baru saja 12 hari dia melahirkan anaknya, ada di sebelah gunung. Seketika kau tangkap sudah 2 hari, dia kepikiran, kasihan kepada anaknya di sebelah gunung. Dia minta kepada saya untuk dilepaskan dan dia berjanji akan kembali. Maka aku sebagai jaminannya aku lepaskan, dan dia menepati janjinya, dia kembali. Mendengar cerita ini, si badui tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hadiahkan rusa ini kepadamu." Maka katanya Rasulullah langsung melepas rusa tadi kembali kepada anaknya. Ini seekor rusa. Ada lagi abdab, semacam kadal gitu. Nah, itu ada seorang pegunungan yang kebetulan dia menangkap. Setelah dia dapat, ditaruh di kantongnya, dibawa pulang, maunya mau dibakar, mau dimakan. Ketika dia lewat, ada kelompok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk ramai. Terus si orang tadi bertanya, "Ada apa?" Dia bilang, "Muhammad. Ini Muhammad yang mengaku sebagai Nabi." Dia bilang, "Iya." Akhirnya orang tadi mendekat.
Dia bilang, "Ya Muhammad, apa benar engkau seorang nabi?" Nabi menjawab, "Iya." Maka dia ambil bab tadi dari kantongnya, dilemparkan. Kalau binatang ini bersaksi, baru aku percaya. Akhirnya ditanya oleh, "Ya wahai bab, siapa aku?" Katanya bab tadi, "Engkau adalah utusan dan hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Maka si orang yang menangkap tadi langsung masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dia tidak berjalan di satu jalan kecuali batu-batu itu uluk salam kepada Nabi Muhammad. Ada seorang Yahudi yang dia datang kepada Nabi Muhammad, "Muhammad, apa benar kau seorang nabi?" "Benar." Dia bilang, "Apa tandanya? Apa kau mau? Coba panggil pohon itu." Katanya Rasulullah, "Datanglah kau kepadanya, bilang kamu dipanggil oleh Rasulullah." Ketika disampaikan kepada pohon tadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka pohon tadi munjuk ke atas, condong ke kanan, condong ke kiri, lalu lepas dengan akarnya semuanya, datang kepada Rasulullah, sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, perintahkan dia kembali. Akhirnya kembali ke tempat semula, seakan-akan dia tidak pernah terlepas dari tempatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau istirahat duduk di satu kebun. Ketika enak-enak duduk, tahu ada lebah tawon itu berisik, bunyi dia punya terbang. Akhirnya mendengar itu Rasulullah tersenyum, lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apa kau tahu apa yang dikatakan oleh lebah tadi?" Katanya Sayyidina Ali, "Allah dan Rasulnya yang tahu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah lama menunggu saya. Dan dia mengatakan ini hari lebah tadi ingin aku menjadi tamunya. Dan dia mengatakan sudah menyiapkan sedikit madu untuk saya dan kamu. Tolong ambil madu itu," kata Rasulullah. Maka Sayyidina Ali mengambil madu tadi. Ini hayawan semuanya bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, ketika masuk di Gua Thaur, sebelum beliau masuk, terlebih dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, tunggu aku masuk lebih dulu." Lobang-lobang yang ada di dalam gua itu ditutup. Dengan apa? Pakaian Sayyidina Abu Bakar sebahagian disobek untuk nutup lobang-lobang. Sudah dirasa tidak ada lagi, lalu dipersilahkan Nabi Muhammad masuk. Karena memang kecapean, antara Mekah dengan Gua Thaur cukup jauh. Dan Gua Thaur itu di atas gunung. Kalau sekarang mungkin enak, seperti Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu itu. Kalau sekarang sudah diperbaiki, tapi kalau zaman dulu
Zaman itu rumah belum ada dan Nabi seorang diri. Di Gua Thur ketika Nabi sudah istirahat, kebetulan di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat ada satu lubang. Yang lubang tadi belum ditutup. Karena takut di lubang itu ada ular, maka ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan ibu jari kakinya. Tidak lama setelah lubang tadi ditutup oleh oleh Sayyidina Abu Bakar dengan ibu jari kakinya, tahu-tahu ada yang menggigit ibu jari kakinya. Dari tidak kuat menahan sakit, mau bergerak, takut Rasulullah bangun. Tapi karena memang ularnya ular berbisa yang menggigit, itu sehingga air mata Sayyidina Abu Bakar menetes jatuh di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun bertanya, "Ada apa ya Abu Bakar?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, kakiku digigit ular." Kakinya yang mana? Dikasih tunjuk oleh Rasulullah, cuma diberi digosok dengan ludahnya Nabi Muhammad dan kontan waktu itu juga sembuh. Setelah itu ular tadi ditanya oleh Rasulullah, "Hei ular, mengapa kamu gigit kaki sahabatku?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku sekian lama menunggu ingin berjumpa denganmu. Ketika sampai saat yang aku tunggu-tunggu, ternyata lubangku ditutup oleh sahabatmu. Karena aku sangat rindu ingin berjumpa denganmu, terpaksa aku gigit," katanya. Inilah para bapak dan saudara-saudara sekalian tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam kelahirannya dikatakan lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Karena seandainya tidak ada Nabi dilahirkan, malam Lailatul Qadar pun tidak akan ada. Jadi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Dan malam kelahiran Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah di dalam bulan Rabiul Awal, tidak di dalam bulan yang mempunyai kemuliaan seperti Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan, tidak. Tapi dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal yang tidak ada kemuliaan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa bulan Rabiul Awal itu bisa mulia adalah karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Ini perintah dari Allah. Untuk apa? Kita diperintah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan
yang lebih utama dari sholawat. Karena apa? Sholawat ini dibaca dalam keadaan apapun diterima oleh Allah. Bahkan riya sekalipun membacanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu keutamaan membaca sholawat. Dan kita sebagai umat Islam harus memperbanyak sholawat. Kita diperintah oleh Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat kepada utamanya di dalam malam Jumat atau hari Jumat. Tapi sebaiknya kita sebagai umat Nabi yang ingin mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan syafaat kalau kita dikenal oleh Rasulullah. Kita akan mendapatkan syafaat kalau kita cinta kepada Nabi, karena Nabi terlebih dahulu cinta kepada kita. Oleh karena itu kita harus mempunyai satu bacaan sholawat yang istiqamah. Para ulama mengatakan umat Islam bisa dikatakan dia banyak membaca sholawat kalau sedikitnya dia membaca satu hari satu malam 300. Tapi ada yang mengatakan 700. Tetapi kalau ulama-ulama terdahulu itu mereka tidak banyak membaca sholawat. Ada yang 25.000, ada yang 15.000. Itu setiap harinya. Lalu mari kita tanya, kita berapa bersalawat kepada Rasulullah? Kita semua mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi nyebut saja kita jarang-jarang. Ingat saja kita tidak. Di mana rasa cinta kita kepada Rasulullah? Sedangkan tanda orang yang cinta kepada Rasulullah, pertama, al-iktida'u bihi. Kita harus, ketika kita memperingati Maulid, kita mendengar bacaan tentang biografi sejarah Nabi Muhammad. Nah, di sini kekeliruan kita. Kita mengadakan Maulid yang dibaca sejarah Nabi Muhammad, tapi kita tidak paham apa yang kita baca itu. Kita jadikan hanya sebagai satu tradisi, kita baca begitu saja tanpa kita ingin mempelajari apa maknanya. Yang kita baca Maulid Diba, Azab, atau Maulid Simtid Duror dan lain sebagainya, atau Diaul Lami dan lainnya, itu isinya adalah biografi Nabi Muhammad. Untuk apa diceritakan? Al-iktida'u bihi, untuk kita ikuti, untuk kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan, apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Terus kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau yang pertama al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatih, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di akhir zaman katanya Rasulullah, nanti umat Islam akan meninggalkan sunnahku sebagaimana seseorang melepas pakaiannya. Kita karena tidak banyak mempelajari biografi Nabi Muhammad, sehingga sedikit sekali kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kita banyak kenal cuma sholat sunnah. Tapi di dalam peri kehidupan, sampai ke celah kehidupan yang sangat sepele sekalipun, di situ sudah ada teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam aktivitas beliau sehari semalam,
semuanya penuh dengan tuntunan sunnah bagi kita. Baik beliau makan, baik beliau mandi, baik beliau wudu, baik beliau berjalan, baik beliau meludah, baik beliau buka sandal, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Semuanya, cara makan beliau bagaimana, cara minum beliau bagaimana, cara bercelak beliau bagaimana, semuanya penuh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang semua itu tidak kita pelajari. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW juga wa ta'addubu bi adabih, bertata krama mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau kita baca di situ kita tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat ketika beliau agak keras berbicara karena agak saling berdebat antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, langsung turun. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tata krama sebenarnya sangat penting. Orang tidak punya ilmu banyak, sedikit dia, tapi punya akhlak yang indah, itu akan mulia di sisi Allah. Seorang yang banyak ilmunya tapi tidak punya akhlak, tidak akan ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan banyak mengingat dan menyebut nama beliau. Bahkan kita kadang-kadang nama Nabi Muhammad disebut 100 kali di hadapan kita, hati kita tidak tergerak untuk bersalawat. Sedangkan Nabi bersabda, al-bakhilu idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang medit berikeng cerek itu ialah ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita tidak tergerak untuk bersolawat kepada beliau. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad banyak bersolawat. Apa gunanya solawat? Orang yang banyak bersolawat, mereka akan paling banyak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad wasyafaqatu li ummatih, mempunyai sifat kasih dan sayang kepada sesama umat Nabi Muhammad. Kita kan tidak, lain partai saja sudah pengkerengan, lain pilihan saja sudah musuhan. Padahal kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Lain paham sedikit saja sudah kita benci. Sedangkan tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad asyafaqatu li ummati, mempunyai rasa persaudaraan yang kental dengan sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad juga yang tidak kalah pentingnya, karena Nabi meninggalkan warisan kepada kita. Apa warisannya? Apa Nabi meninggalkan duit yang banyak? Tidak. Harta yang banyak? Tidak. Apa warisannya? Walaqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk syai'an wa taraka li hadhil ummah hadzal din. Yang diwariskan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita amalkan, untuk kita perjuangkan adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, salah satu tandanya wan nasru li dinihi, memperjuangkan agamanya. Di mana? Di dalam dirinya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, di sekitarnya, di tetangganya, di masyarakat. Kita harus berusaha sebisa mungkin berkorban menurut kemampuan kita demi agama. Tapi kita dilarang dan sangat tidak terpuji dan sangat tercela kalau kita mengorbankan agama untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus berusaha menghidupkan agama, tapi jangan mencari hidup dengan mengorbankan agama. Ini yang tidak terpuji. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang umat Islam untuk mempelajari ilmu agama ini minatnya sangat rendah sekali. Bahkan untuk hadir ke majelis pengajian itu kita sangat malas. Tapi kalau ada kepentingan yang lain itu lebih diutamakan. Padahal tidak ada satu majelis yang mudah mendatangkan rahmah Allah, yang sangat mudah mendatangkan ampunan Allah. Dari majelis ilmu tidak ada yang lebih tinggi nilainya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan salah satu tanda sebagai kemunduran Islam ialah kalau kita sudah walladzina ya'maluna bima la ya'lamun. Kalau sudah umat Islam mengerjakan amal yang dia tidak tahu tata caranya, tidak pernah mempelajari. Ini yang nanti akan menyebabkan Islam itu akan melemah dan turun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk malam hari ini saya cukup sekian, karena memang waktu ini sudah terdengar adzan kepanjangan. Ya, saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan masih kita diberi waktu oleh Allah untuk bisa bertemu, dan mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan kita membaca Fatihah. Saya yakin Fatihah ini ditunggu oleh ayah dan ibu kita di alam barzakh sana. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah. Bukan saya hanya untuk orang tua saya, tidak. Bukan para bapak hanya untuk orang tua bapak, tapi kita semua saling mendoakan. Orang tua kita dan kita semua sama-sama kita mendoakan.
Sebab apa? Dengan kita bersama-sama, kita yakin bahwa di antara sekian banyak para bapak, saya yakin banyak yang hatinya bersih, banyak yang ikhlas, banyak yang doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, dengan itu kita mohon mudah-mudahan ayah dan ibu kita diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah berkat doa kita saat bersama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita mohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzah, mungkin dilupakan oleh anak cucunya. Kita ngemis kepada Allah, kita kasihan, mereka juga saudara kita seiman. Mudah-mudahan mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah berkat Fatihah yang kita kirimkan kepada mereka. Ala hadhihi lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Juga mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi sembuh oleh Allah. Mungkin ada saudara kita yang punya problem, punya kesulitan, mudah-mudahan segera diberi jalan keluar oleh Allah. Atau mungkin ada saudara kita yang mungkin rezekinya sangat sempit, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah. Anak-anak kita, mudah-mudahan juga kita semua mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya. Mari kita tutup dengan kita mengetuk pintu Allah, dengan kita menyebut namanya yang agung. Semoga apa yang kita mohonkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya, semoga majelis ini makbul indallah, dan mudah-mudahan majelis ini besok menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita berjumpa setiap malam minggu semata-mata mencari ridho Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi yang menyebabkan kita diselamatkan baik di kubur maupun di proses akhirat nanti. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini tiap malam minggu. Mudah-mudahan kita berkumpul juga besok di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu,
Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalalu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.